Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ibadah hari ini adalah permulaan bulan Februari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu atas hidup kami. Engkau melindungi, memberkati, dan menyertai kami. Sebelum kami mendengar akan pesan pencerahan firman-Mu, kami bawa korban syukur kami, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, dan biarlah dikelola bagi pekerjaan perkabaran Injil-Mu. Berkenanlah akan hidup kami, dan kiranya Tuhan Yesus memperluas dan melipat kali gandakan berkat-berkat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan akan isi hati-Mu bagi kami, buat kami mengerti akan jalan-jalan kehidupan, sehingga kami bisa berkemenangan. Beri kami kuasa Roh Kudus-Mu, Roh menerobos, hingga hari ini kami beroleh kunci-kunci kemenangan, kunci-kunci iman, kunci-kunci kebenaran dari firman-Mu. Ketika kami hidup jadi pelaku firman-Mu, hidup kami berkemenangan, hidup kami berkelimpahan, hidup kami jadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan roh hikmat, pengertian, dan pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya ada di Pantai Penyusu, Kota Belinyu, dari Provinsi Bangka Belitung. Saya berada di Pantai Penyusu ini karena selesai bersiarah di pusara Papa Mertua tercinta. Saya ditemani Mama Mertua bersama Bu Angel, Rehwel, Richie, dan William. Pada kesempatan berbahagia ini melalui Pantai Penyusu yang ada di Kota Belinyu ini, kita akan mendengarkan pesan pencerahan firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan sampai kepada setiap kita, meskipun jarak kita jauh, tetapi melalui ibadah online ini, pesan Tuhan melalui Pantai Penyusu ini dengan tema menerobos berkemenangan dalam kehidupan bisa menjadi anugerah dan berkat bagi kita semua. Mari pertama-tama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Berikutnya Daud memukul kala orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Amin.
Hal pertama yang kita bisa tangkap lewat pesan Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan Daud Tuhan melakukan terobosan. Bagaimana di dalam kehidupan Daud sesuatu yang besar, penuh kemuliaan telah terjadi dalam kehidupan. Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel, seluruh bangsa Israel tahu bahwa Daud akan menjadi raja atas Israel. Tetapi kitab suci, di dalam kisah riwayat hidup Daud, kita bisa melihat proses demi proses Daud alami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan ancaman maut, bahkan pertengkaran dalam keluarga. Bahkan Daud mengalami apa yang disebut dengan tekanan kehidupan, sampai bencana-bencana demi bencana yang menuju kematian terjadi, dan mertuanya sendiri hendak membunuh dia. Tetapi hari itu kitab suci berkata Daud menjadi raja atas Israel, bukan lagi menjadi raja sebatas kaum Yehuda, kaum garis keturunan nenek moyangnya. Tapi hari itu Daud telah menjadi raja atas Israel. Hal pertama kita bisa lihat adalah bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Tuhan pasti menepati janji-janjinya atasmu. Tuhan pasti menepati janji-janjinya atas keturunanmu, atas keluargamu. Karena itu kita tidak usah khawatir. Jangan takut, jangan berputus asa. Dan jangan undur ketika proses roh, ketika Allah sedang memproses hidupmu, jangan undur. Jangan menyerah. Bersama Yesus selesaikan proses kehidupan. Bersama Yesus selesaikan proses permukaan roh. Dimensi kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Meskipun harus lewati lembah-lembah kelam. Meskipun harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Mengalami banyak benturan. Tetapi percayalah, Allah sedang mempersiapkan engkau untuk menerima hal-hal yang besar di dalam kehidupan. Saya ingin tunjukkan tentang bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan, bukan hanya sebatas Daud. Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-14. Kejadian 26 ayat 1 sampai 14. Demikian Tuhan berfirman, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata,
apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin. Amin. Kita bisa melihat satu kekayaan lagi di dalam kisah kitab suci. Tuhan menepati janjinya atas Ishak. Ketika kelaparan timbul di negeri, kelaparan itu terjadi zaman Abraham, Ishak pergi ke Gerar, kata kitab suci. Lihat, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, kata Tuhan. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan berfirman, dan firman Tuhan di dalamnya mengandung janji, berkat, penyertaan, dan buah-buah kehidupan yang nyata ketika Tuhan sudah menyatakan bagaimana Dia mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan saya untuk mengikuti dan meresponi permintaan anak-anak saya, ketika Rehwel, Richie, dan Serat berkata, ayo Pak, pulang ke tanah kelahiran Papa. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, mengapa harus ke kota Bangka? Roh menjawab saya untuk berziarah. Dan ketika saya pergi ke ziarah dari nenek saya, tepatnya adalah Maco atau Atai bagi Rehwel, bagi Richie dan Serat. Ternyata untuk mencapai pusara kuburan itu butuh roh penerobos. Saya berjalan menginjaki setiap ilalang-ilalang yang ternyata mengandung biji-bijian sesuatu yang seperti mengandung duri. Saya tunjukkan gambar dan videonya. Itu ketika menempel di celana, di baju, itu menusuk sampai ke daging, rasanya sakit sekali. Tetapi dengan kekuatan, anugerah, tekad, dan semangat, saya terus menginjak lalang-lalang untuk membuka jalan di antara sempitnya jalan, di antara pusara-pusara pemakaman itu. Lalu Rehwel juga berteriak, wow sakit, karena juga menempel beberapa buah-buah dari buah ilalang yang punya duri dan menusuk amat sakit itu. Dan ketika kami sampai ke kuburan nenek saya, ternyata ada tumbuh banyak pohon-pohon liar. Kami mencabutinya dan membersihnya, kemudian menyemaikan bunga-bunga. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Bersama keluarga bisa melihat kegenapan firman Tuhan bahwa berbahagia orang yang melakukan ziarah. Bahkan seorang paman saya, adik dari mama saya, adik kandung dari mama saya yang mengantar dan membuka jalan kepada kami berkata, anak-anakmu memang berbeda. Mereka pasti jadi orang pada waktunya. Dan om ini berkata, kalau pergi untuk berziarah bersama keluargamu dan anak-anakmu pasti berbeda, terasa lain. Dan sesudah itu kami pergi ke rumah-rumah panti jompo. Dalam bahasa Bangkanya disebut Longinbuk. Di sana kami menyampaikan titipan bangsawan sorga, menyampaikan persembahan kasih yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Di sana kami bagikan apa yang roh gerakan, bahkan kami sempat membagikan persembahan kasih, angpau-angpau pada momen Imlek. Ada sukacita dari wajah-wajah opa-oma yang sudah lanjut usia. Bahkan ada juga opa-oma yang terbaring tidak bisa bangun lagi menerima persembahan kasih itu. Kita bisa melihat sukacita yang mengalir.
Sesuatu yang Allah percayakan kepada kita, kita juga alirkan kembali, kita semaikan kembali. Inilah yang Tuhan berkatakan kepada Ishak. Ketika Ishak mengalami ujian seperti Abraham bapaknya, Ishak ketakutan juga karena Ishak mempunyai istri yang cantik seperti mamanya. Sarah cantik, Abraham juga ketakutan ketika mengalami ujian ini. Ribka cantik, Ishak juga ketakutan ketika mengalami ujian ini. Tetapi ketika Tuhan menyertai, sesuatu berbeda. Ada permakluman Tuhan, ada hal-hal khusus Tuhan percayakan, dan ada perlakuan khusus dari Tuhan kepada orang-orang yang terpilihnya, yang punya rencana besar di dalam hidupnya. Sesudah keamanan memenuhi hidup Ishak, kitab suci berkata, Ishak mulai menabur. Sesuatu yang ajaib terjadi, Ishak menabur. Kitab suci berkata dengan jelas sekali, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh kembali mengingatkan kepada saya tentang janji Tuhan bahwa ketika kita hidup sebagai pelaku firman Allah, firman itu digenapi dalam hidup kita. Dan saya teringat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Bu Angel, Rehwel, Richie, dan Serat dari kecelakaan maut itu. Karena malam sebelum mereka berangkat, Tuhan memerintahkan saya untuk memberikan persembahan kepada papa saya, kepada kakek mereka. Nah, di kota Belinyu ini ketika kami ziarah ke pusara papa mertua saya, Roh juga memerintahkan supaya kami, bukan hanya anak-anak saya atau Bu Angel, bahkan saya sendiri, untuk mengambil bagian menabur kasih. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berbakti, berbahagialah orang yang menghormati ayah ibunya, berbahagialah orang yang mengasihi mertuanya. Karena lanjut usia, berkat Bapa, berkat manusia mengalir dengan dahsyat dalam hidup mereka. Maka lihat cuplikan video berikut ini. Makasih, kamu sukses terus ya. Jadi berkat ya. Ini yang nomor 2 Rit nih mah. Serat tuh bungsu, badannya besar tapi paling kecil umurnya. Tapi dia paling besar berkatnya mah. Sejak dia berkati umat Tuhan, maka mama bisa lihat semua yang ngalir. Rit sekarang ke si Opong. Dia ke Inggris Rit nih tahun depan mah. Akan tinggal Opong jauh nih. Cium Opongnya tuh. Kamu ya sukses ya. Di belajarnya di Inggris sana ya. Berhasil semua anak. Ini berkat yang paling besar kok tuh mah. Kamu ini. Orangnya besar, berkatnya besar. Yang dilihat sebelum perkawinan Uta Elsie mah. Terjadi nuansa kasih di antara kami, air mata mengalir tepat di pusara papa mertua saya tercinta. Papa mertua ini adalah orang besar di kota Belinyu ini. Seorang pengusaha besar, pria yang cinta Tuhan, pria yang mendedikasikan hidupnya lewat petualangan hidupnya, lewat perantauan hidupnya menjadi seseorang yang luar biasa. Di hari masa tuanya masih bisa menjadi seorang anggota legislatif Dewan Kehormatan melalui partai politik yang didukungnya sejak masa mudanya. Haleluya. Saya percaya kita tidak boleh lagi ragu, kita tidak boleh lagi menunggu-nunggu apa yang Roh Kudus sudah perintahkan kepada kita, apa yang firman perintahkan kepada kita. Marilah kita hidup hari ini dengan sungguh hati, segenap hati untuk menjadi pelaku firman Allah. Sebab Allah akan menggenapi janji-janjinya atas hidup kita semua. Haleluya. Hal yang kedua, bagaimanakah Allah dalam kehidupan kita menerobos, dan bagaimanakah kita menerobos bersama Allah berkemenangan dalam kehidupan ini. Kita ulangi lagi apa yang tertulis di dalam 2 Samuel 5 ayat 20. Kitab suci berkata, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Seperti itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin, haleluya. Yang kedua, kitab suci menyatakan kepada kita memenangkan perang dalam kehidupan. Bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya hendak melangkah menuju ke kota Bangka Belitung ini, di tengah amukan badai COVID-19 varian Omikron yang mulai merebak, tapi Tuhan berkata, pergilah nak, aku menyertai. Lalu saya juga menimbang suatu perjalanan yang tidak murah. Untuk pembelian tiket, untuk hotel, untuk sewa mobil, untuk makan perlu biaya cukup besar. Di saat bersamaan, anak-anak juga harus bayar uang kuliah. Tetapi ketika Tuhan berkata, pergilah, maka saya percaya ketika setelah Tuhan perintahkan, pergilah. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Daud, aku menyertai engkau. Maka Tuhan berkata kepada Daud, berperanglah. Kemenangan di pihak Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, kemenangan ada. Ketika Tuhan menyertai kita, keajaiban terjadi. Ada banyak bangsawan surga, ada banyak anak-anak Tuhan ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, terutama pelayanan kasih, untuk mengunjungi Longin Book, untuk membawa perbekalan kasih kepada orang-orang lansia, orang-orang lanjut usia. Dengan apa yang dipercayakan ini, kami percaya berkat lanjut usia, berkat tuaian besar, berkat kesehatan, berkat pelipat gandaan, berkat yang dialami Ishak akan dialami oleh banyak anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan dan perjalanan trip Bangka Belitung ini. Anugerah Tuhan yang besar terjadi. Kenapa? Ini ditandai dengan sesuatu yang Tuhan kembali percayakan. Ketika aku ada di rumah sakit, ketika aku terbaring sakit, engkau datang kepadaku. Maka saya diberi Tuhan suatu kesempatan untuk mengunjungi satu toko besar, seorang pria terhormat yang kami panggil dengan nama Bapak Amung Chandra, adalah seorang pejuang kota Bangka berumur 93 tahun yang hari itu mengalami serangan sakit dan dirawat di rumah sakit. Siapa sangka perjalanan kami pagi itu, putrinya satu pesawat dengan kami, tetapi karena tidak saling mengenal, oleh karena banyaknya penumpang dan desakan-desakan untuk keluar, akhirnya satu pesawat pun tidak bisa saling tahu. Tetapi siapa sangka juga kakak ipar saya, Ibu Elizabeth Mangunsong, yang sangat cinta Tuhan, ternyata merupakan anak angkat dari Bapak Amung Chandra ini. Dia menghubungi saya dan berkata, puji Tuhan, pas kamu lagi ada di kota Bangka, ambil kesempatan, tolong datang kunjungi dan doakan papa angkat saya. Dan ketika saya sampai di sana, keajaiban Tuhan menyertai saya, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ada. Pria terhormat ini, seorang pejuang besar atas kota Bangka Belitung ini, yang jasanya mungkin akan dicatat dalam sejarah kota Bangka Belitung ini, Bapak Amung Chandra ini. Ketika saya masuk di rumah sakit bersama anak bungsu saya, hadirat Tuhan menyertai. Dan ketika kami berdoa dan kemudian kami sempat berbincang-bincang, wow, saya merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Ini kepercayaan Tuhan, ini kemenangannya dari Tuhan, ini anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan hal-hal kecil sekalipun, kalau Tuhan menyertai kita, sesuatu yang kecil pun Tuhan urusi. Dan ketika putri pertama saya, Rehwel, berkata, Pak, aku pengen makan kepiting masakan khas kota Bangka Belitung. Ada satu masakan dari kota Bangka Belitung yang terkenal, yaitu kepiting masak ciucoh. Dan ketika kami masuk di sebuah restoran yang menghidangkan kepiting, ketika kami tanya, ada kepiting enggak? Ada. Ada kepiting ukuran yang cukup besar? Tidak ada. Ada kepiting betina? Tidak ada. Yang tersedia yang kecil-kecil. Lalu saya berkata pada putri pertama saya, mungkin sedang musim Imlek, pasang laut besar, sebagaimana kita sedang syuting di pantai Penyusu ini, lautnya bergelora, suara gelombang lautnya begitu besar karena dengan angin yang besar. Inilah pasang laut musim Imlek. Nelayan mungkin kesusahan mencari ikan karena hembusan angin yang besar, gelombang yang tinggi. Tetapi Tuhan mengurusi hal-hal yang kecil karena Dia mengasihi kita. Sesudah pelayan menuliskan menu, beranjak keluar, hitungan detik,
Tidak sampai 40 detik kemudian dia masuk lagi, dia berkata, "Pak, baru datang, besar-besar, mau ndak diganti yang kecilnya ke yang besar?" Kami langsung serentak sekeluarga berkata, "Puji Tuhan." Semua peperangan dalam hidup, kalau ada Tuhan, pasti kita menang. Haleluya. Sebab bersama Yesus, kemenangan gilang gemilang akan kita alami. Kita beserta anak cucu kita. Kita satu rumpun yang cinta Tuhan. Pasti berkemenangan. Pasti jadi berkat dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah tahu bagian pertama dinyatakan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya atas kita. Yang kedua, bersama Tuhan, disertai Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam ketaatan di dalam Tuhan, kita pasti menang. Tuhan pasti beri kita kemenangan. Dan bagian ketiga ini, kita perlu mendapat kunci-kuncinya. Sebab kita sudah ketemu tempatnya, rumahnya ketemu, pintunya ketemu. Tetapi kalau kita tidak punya anak kuncinya, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, bagian yang ketiga, mari bersama-sama kita mengulang kembali apa yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Haleluya. Inilah yang merupakan kunci iman, kunci kemenangan, kunci terobosan yang Tuhan pesankan dari Pantai Penyusup, Kota Belinyu, Provinsi Bangka Belitung ini. Yang pertama, semua kita harus bertanya kepada Tuhan. Semua kita harus mencari kehendak Tuhan. Semua kita harus menunggu jawaban Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang ingin kau putuskan, bisnismu, pekerjaanmu, pelayanmu, keluargamu, kehidupan ekonomimu, apapun persoalan hidupmu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Raih kehendak Tuhan dan taati setiap pimpinan Tuhan. Sebab dengan bertanya kepada Tuhan, kita sudah menemukan anak kunci iman, kunci Daud, kunci kemenangan, kunci terobosan, kunci kelimpahan, kunci tuaian yang besar. Sebab anak kunci ini harus didasari oleh bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang merupakan anak kunci berikutnya adalah Tuhan bukan hanya menjawab, tapi Tuhan juga memberikan caranya. Ketika Tuhan memberi caranya, jangan lagi pakai cara kita. Jangan lagi andalkan perhitungan kita. Jangan lagi andalkan kekuatan manusia kita. Jangan coba melakukan mereka-reka lagi dengan pengalaman yang lama. Berhenti atas semua itu. Mari kita mencoba mendasari hidup menurut apa yang Roh Kudus nyatakan. Izinkan Tuhan yang berkarya. Taati Tuhan. Serahkan sepenuhnya menurut pimpinan, tuntunan, dan petunjuk Tuhan. Kerjakan dalam ketaatan. Kemenangan yang besar, tuaian yang besar, terobosan keajaiban, kesembuhan, mukjizat pasti terjadi. Sebab kita tahu lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kita pasti berkemenangan dengan kita mengubah segala sesuatu yang lalu. Sesuatu yang baru pasti datang di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, akhir dari pesan pencerahan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Pertama Putra Johan bersama keluarga besar The Johan, Mama mertua yang terhormat Ibu Roslin, dari Pantai Penyusup, Kota Belinyu, Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan salam kasih dan menyampaikan untayan doa-doa dan mengucapkan terima kasih buat semua bangsawan sorga, Bapak Ibu yang terkasih, yang bermurah, yang mengambil bagian dalam perjalanan dan pelayanan ini. Kiranya Tuhan mengembalikan lipat kali ganda. Kiranya Tuhan menjawab menjadi berkat kesehatan, menjadi berkat mukjizat, berkat pelipat gandaan, berkat terobosan, berkat kebahagiaan bagimu dan anak cucumu. Dan Tuhan menjawab semua doa-doamu. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa. Dan mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang menerobos dan berkemenangan dalam kehidupan. Kita diberkati dengan kunci iman, sehingga hidup ini kita pasti berubah dan pasti berkemenangan. Mari kita akhiri ibadah online ini dari Pantai Penyusup Belinyu, Provinsi Bangka Belitung. Saya mengajak Bapak, Ibu semua mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat-berkat Bapak Surgawi.
Diberkatilah apa yang dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Sebab Tuhan menyertaimu, sebab kasih dan kemurahan Tuhan mulai hari ini memenuhi hidupmu. Berangkasmu, rekening bankmu, keuanganmu, dibuat Tuhan penuh berlipat kali ganda dan melimpah. Terimalah berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami hanya mengharapkan dari Ika lah yang Amin. Amin. kasih ya Gadeo. Penuhiku, pulihkanku dengan hati yang baru, mengalirlah kasih-Mu Bapa, mengalirlah penuhi hatiku, mengalirlah pengurapan-Mu, memulihkan hidupku. Alirlah kasih-Mu Bapa, memulihkan setiap hati, mendamaikan setiap jiwa, membawa kasih-Mu. Mengalirlah kasih-Mu Bapa, mengalirlah penuhi hatiku, mengalirlah pengurapan-Mu, memulihkan hidupku. Mengalirlah kasih-Mu Bapa, memulihkan setiap hati, mendamaikan setiap jiwa, membawa kasih-Mu, membawa kasih-Mu, membawa pulihkanku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhiku, pulihkanku dengan hati yang baru, mengalirlah kasih-Mu Bapa,
mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga Jadi ini Lo makan belum? Apa? Lagi siam ya. Gimana kabar? Baik ya. Dari Jakarta di. Nah, berkunjung lah ke sini lagi. Terima kasih. Sama-sama. kami turunin beras dulu, Ji. Ya, nah turun Mbak. Oh, Anak kali 3. Ya. Nih, mau ini yang besar. Hah? Ya, ini yang besar. Banyak sedikit soy. Nah, adik-adik di dua itu. Sisipat kan. Nah, aji no soy. Sisip dulu. enggak, pengen lu pulang kami ini. Dekat-dekat ya, dekat situ. Di omanya tuh. Yang kecil ini. Terbalik. Ini Aceh. Mau. Nah, ini yang Ji, temuin makanan Ji, bayi yang makan. Ji, soalnya aku ke Acehnya lengah aja lah makan sendiri. Jangan gitu lah. Tapi Ji baca jadi bos besar Ji bos. Makan banyak, duitnya kan banyak. Makanya Ji datang bawa beras nih, datang bawa minyak, bawa macam-macam mau. Aji berkati Ji lo, doa terus lo. Angkat tangan berkatin Ji lo, tuh ikut tangan angkat deh. Berkati dulu. ya semua Ya. ya. Apa nih jadi? Ini apa? Lagi muda ya. Muda dia. Oh. Dengan lagi ada mantu, ada alok. Wah, dibuatin. Siapa yang dulu? Iko mana dulu nih? Nih dulu wae. Tadi tuh nanya. Belum. Acehnya tuh. Itu apa? Kuliah. Dia dulu aja ya. Di dulu lah. Oh, dia dulu tuh Cie, itu buatin. Adik ada dulu. Hah? Aceh. Aceh dulu. Aceh dulu aja. Sekarang masih untuk Hop. Ya, kita tulis barang lu aja wah. Simong aja ya. Oh, dadah lu aja. Dah. Ya. Dah. Dah.
Kami sibuk nah. Tame-tame ya. Tuhan Yesus berkati Ji. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus, tiada Tuhan seperti-Mu. Naik ke sini pelan-pelan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah Tuhan kami sampai di pusara nenek, oma, opo, Moy, mama dari mama. Terima kasih Tuhan kesempatan berada Tuhan beri dan Syara serta Tuhan pesankan. Biarlah tangan Tuhan menyertai memberkati dari keturunan yang masih hidup dari nama Tuhan. Semua berkat dari Tuhan yang terbaik masuk, yang buruk dicabut diganti yang baru. Tuhan mengadakan hal yang ajaib di dalam dari keturunan keluarga yang ada. Kami bersyukur anak cucu cicit berkat semua mengalir. Sebab firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang mengadakan siara. Bahkan di lembah-lembah kematian tetap penuh dengan berkat seperti air yang mengalir yang penuh dengan kesejukan di dalam nama Yesus. Dibersihkan Tuhan pusara ini. Lepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Enggak, itu celana Cece yang itu Ce. Celana Cece nangkap, celana Sarah sama Rit nggak nangkap sama sekali. Ini celana baru. Nggak ada. Enggak, maksudnya dia pernah diculik. Apa dong? Pernah ada Sarah sama Rit nggak nangkap. Celana tante yang nangkap. Sama Ceci yang langsung ke anak kulit. Tahun aku harusnya beda. Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, sembah Kau di tempat kudus, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah,
sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau, Yesus. Sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidupku. Kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalami-Mu dalam hidup.
Kau berkati Kungkung, Kau berkati Mama yang masih hidup semuanya. Tuhan, kami angkat di hadapan Tuhan berkat-berkat yang Kau perintahkan. Jadi contoh bagi generasi gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih hidup, bahwa berkat. Berbahagialah orang yang berbakti kepada orang tua, lanjut usia mereka yang berbakti kepada orang tua, tetapi semua yang terjadi Tuhan, maka kalau tak mampu sendiri lewati, dan Tuhan memberkati di balik untuk Tuhan mengubah jadi berkat, dan dikembalikan semua kehormatan bagi nama Tuhan. Kami lakukan firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Cici, Serat, Rit, harusnya Imlek. Angel, Bapak dulu dong, Bapak yang paling tua soalnya ribut. Ya, makin lanjut usia, tentu berkat, anak cucunya diberkati di mana-mana. Ini artinya apa, Angel yang baca-baca? Itu artinya berkat. Nah, doa berkat. Nah, lagi di bumi, memberkati Opung, sehat selalu, Cici, panjang umur, dan terus Tuhan jagai. Tuhan berkati ya. Cik, pegang ini gantian. Kamu pegang payung buat Cici. Cici yang paling tua. Peluk Opung. Ya. Ini anak cucu Opung. Terima kasih. Kamu sukses terus ya. Jadi berkat ya. Ini yang nomor 2 Rit nih mah. Serat tuh bungsu, badannya besar tapi paling kecil umurnya. Tapi Cici paling besar berkatnya mah. Sejak dia berkati umat Tuhan, maka Mama bisa lihat semua yang ngalir. Rit sekarang ke si Opung. Dia nak ke Inggris Rit nih tahun depan mah. Akan tinggal Opung jauh nih. Cium Opungnya tuh. Nanti kamu ya sukses ya. Di belajarnya di Inggris sana ya. Berhasil semua anak. Ini berkat yang paling besar kok tuh mah. Kamu nih. Orangnya besar, berkatnya besar. Yang dilihat sebelum perkawinan Putra Elsie mah. Iya. Berkati kamu. Iya, Opung. Panjang umur. Iya. Iya. Kamu juga sehat. Opung panjang umur akan lihat kalian beranak cucu juga tuh. Menggenapi firman. Jadi orang. Papa di sorga ngelihat semua hari ini anak cucunya kumpul. Shalom semua. Hari ini saya senang. Saya bisa berkumpul dengan cucu-cucu saya. Saya opungnya Yuel, Rekwel, sama Zerat. Kita ada di pantai penyusuk Belinyu, Pulau Bangka. Pantai yang indah ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.